Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan lebih banyak tentang reseptor. Ya, kita akan membahas lebih lanjut tentang reseptor. Jadi reseptor ini merupakan molekul ya, atau merupakan protein ya, yang nanti tugasnya sebagai menerima molekul sinyal. Ya, jadi sebagaimana konsep dalam komunikasi sel, ya, sebagaimana sudah terlihat sebenarnya, atau kalau teman-teman sudah menonton tentang komunikasi sel, ya, tentang kuliah komunikasi sel, maka di sana ada istilah reseptor, di mana reseptor itu merupakan protein, merupakan molekul yang bertugas nanti menerima molekul sinyal. Ya, kemarin sudah sempat kita bahas di slide sebelumnya, di materi sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya reseptor ini nanti akan ada dua bentuk. Jadi reseptor yang ada di permukaan sel dan reseptor yang ada nanti di dalam nukleus. Nanti akan ada dua bentuk daripada reseptor itu sendiri. Jadi nanti ada reseptor yang di permukaan dan ada reseptor yang di dalam sel. Ya, jadi kurang lebih demikian, karena nanti akan berbeda tentunya. Reseptor yang di permukaan dia khusus menerima molekul sinyal yang hidrofilik. Sedangkan reseptor yang ada di dalam nukleus, di dalam inti sel, di mana dia nanti tugas utamanya adalah menerima molekul sinyal yang hidrofobik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih reseptor itu, bentuk reseptor itu seperti apa? Apa yang terjadi ketika molekul sinyal itu sudah menempel pada reseptor? Apakah selesai sudah proses transmisi sinyal atau biochemistry sinyal itu, apakah sudah selesai ketika molekul sinyal sudah menempel dengan reseptor? Nah, itu yang akan kita bahas banyak pada materi ini, yang tentang reseptor. Jadi reseptor ini merupakan molekul penting, ya, tidak kalah penting dengan molekul sinyal. Dia sangat penting. Ketiadaan, kerusakan, gangguan pada reseptor akan berdampak pada tidak terjadinya komunikasi sel, yang akan berujung kepada munculnya gangguan-gangguan biologis, fisiologis tubuh, yang tentunya akan menginisiasi terjadinya berbagai gangguan atau penyakit. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah konsep daripada sebuah reseptor, ya, konsep daripada sebuah reseptor. Jadi reseptor itu adalah suatu protein. Ya, dia ini adalah suatu protein yang bisa terletak di membran, ya, di permukaan membran, dan bisa juga terletak di nukleus. Ya, jadi reseptor ini adalah suatu protein, ya, di mana reseptor ini memiliki dua site atau dua lokasi. Ya, ini yang di luar, yang biasanya di luar daripada membran sel, ini yang disebut sebagai site ligand binding domain. Jadi dia memiliki dua site atau dua domain, atau dua apa ya istilahnya, ya, dua bentuk ya. Yang pertama ada ligand binding domain yang terletak biasanya di luar ataupun di permukaan daripada sel membran, ya. Kemudian nanti ada transmembran domain. Jadi transmembran domain ini adalah bagian daripada reseptor yang nanti akan melintas, ya, yang nanti akan melalui daripada membran, ya, double lipid bilayer membran ini akan dilewati oleh transmembran domain. Ya, kemudian nanti ada efektor domain. Ya, nanti akan ada efektor domain. Jadi ini adalah daerah atau lokasi, ya, tempat menimbulkan efek atau aksi daripada aktivasi sebuah reseptor. Ya, jadi bagaimana sih proses aktivasi daripada sebuah reseptor? Itu akan bermula dari menempelnya molekul
ya molekul, menempelnya molekul sinyal pada ligand binding domain. Nah, sehingga molekul sinyal atau pasangan ataupun molekul sinyal yang mengaktifkan reseptor tertentu ini disebut sebagai ligan. Jadi ligan itu adalah molekul sinyal endogen ya, yang ada di dalam tubuh yang akan berikatan spesifik dengan reseptor tertentu. Ya, karena beda-beda nanti ya. Jadi ini ligan. Jadi ligan itu adalah molekul sinyal endogen, namanya ligan ya, yang nanti akan melekat pada ligan binding domain sebuah reseptor. Nah, apa dampaknya ketika terjadi ikatan atau ketika terjadi pertemuan antara ligan dengan ligan binding domain ini? Ya ini ya, jadi ketika reseptor ya ini menempel dengan ligan, maka ini menjadi kompleks reseptor ligan kompleks. Apa yang terjadi ketika sudah terbentuk reseptor ligan kompleks? Maka yang terjadi adalah perubahan ataupun aktivasi daripada domain efektor. Ya, terjadi konformasi, perubahan efek di efektor domain. Ya, biasanya nanti terjadi proses fosforilasi misalnya ya, proses fosforilasi. Jadi aktivasi, switch on, switch off pada proses komunikasi akibat aktivasi suatu reseptor itu biasanya diawali dari proses namanya fosforilasi ya, nama prosesnya fosforilasi. Untuk switch on itu namanya proses fosforilasi. Kalau defosforilasi berarti dia off, tapi kalau fosforilasi berarti dia on. Jadi kurang lebih demikian. Jadi inilah konsep daripada reseptor, di mana reseptor itu kembali kita mantapkan kembali pemahaman kita bahwasanya reseptor itu adalah protein, adalah molekul penerima molekul sinyal. Jadi yang merah ini adalah molekul sinyal atau dengan bahasa lainnya ligan. Jadi ligan itu adalah molekul sinyal endogen yang berikatan dengan ligan binding domain daripada suatu reseptor. Ketika terjadi kompleks reseptor ligan, maka dia akan mengaktifasi domain efektor daripada sebuah reseptor yang nanti akan menimbulkan suatu konformasi, perubahan, dan downstream effect daripada sebuah reseptor. Jadi konsep pemahamannya adalah demikian ya, urgensi pentingnya daripada sebuah reseptor. Nah, jadi ikatan ligan molekul sinyal dengan reseptor ya, selanjutnya mengaktifasi efektor. Nah, ini belum selesai, artinya ada rangkaian lagi, ada rangkaian proses lebih lanjut ya akibat ikatan reseptor dengan ligan. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut, apalagi untuk reseptor-reseptor yang terletak di permukaan atau di membran ya, dimana tentunya dia belum sampai kepada site target utama. Site target utamanya adalah nukleus ya, adalah inti, adalah materi genetik, DNA, di situ site utamanya. Nah, kalau site utama itu belum tercapai, maka tentunya komunikasi ini belum selesai. Masih ada berbagai rangkaian, masih ada berbagai proses ya yang nanti akan diperlukan untuk menyampaikan sinyal tadi hingga sampai ke nukleus. Jadi itu konsep penting ya, konsep penting dari reseptor. Kembali kita ulangi bahwasanya reseptor adalah poin penting sesungguhnya yang berperan dalam aktivasi berbagai molekul sinyal ya, berbagai molekul sinyal. Kemudian kita lanjut kepada ternyata reseptor itu banyak macam dan banyak ada jenis dan tipe.
Ya, ternyata reseptor itu tidak hanya satu bentuk atau satu konformasi ya, di mana reseptor itu ternyata juga memiliki berbagai macam ataupun aneka macam bentuk. Ya, jadi reseptor itu ada yang ligand gated ion channel ya. Jadi tipe reseptor itu ada namanya ligand gated ion channel. Ada yang bentuknya G protein couple receptor atau sering nanti disebut sebagai GPCR ya, GPCR. Ya, itu adalah tipe reseptor yang kedua. Kemudian ada tipe ketiga kinase link receptor ya, kinase link receptor. Dan kemudian tipe reseptor keempat tentunya nuclear receptor. Nuclear receptor. Jadi tentunya reseptor itu banyak bentuk, di mana di setiap bentuk tipe ini memiliki karakteristik kerja masing-masing, memiliki sifat kerja masing-masing, memiliki kecepatan kerja yang berbeda. Nah, jadi ini memiliki prototype, memiliki tipe, memiliki jenis kerja yang berbeda-beda ya, yang berbeda-beda. Jadi tidak sama, dia beda-beda. Jadi misalnya tipe yang pertama ligand gated ion channel. Apa sih maksudnya ligand gated ion channel? Jadi membacanya itu bukan ini istilahnya, kalau ada strip seperti ini maka membacanya demikian, bukan dari depan ke belakang tapi dari belakang ke depan. Jadi ion channel yang terikat dengan ligand. Nah, jadi ligand gated ion channel itu sesungguhnya adalah ion channel yang terikat ligand. Apakah nanti sama antara ligand gated ion channel dengan ion channel? Beda ya. Kalau ligand gated ion channel ya dia ini adalah suatu ion channel atau kanal ion ya. Dia ini adalah kanal ion, di mana untuk membuka dan menutup kanal ion ini dikendalikan oleh terikat ataupun tidak terikatnya ligand pada kanal ion tersebut. Nah, ya, jadi demikian perbedaannya. Beda kalau ion channel. Kalau ion channel kan dia selalu terbuka ya, dia tidak memerlukan aktivasi dari ligand misalnya untuk membuka atau untuk menutup. Nah, itu perbedaannya ion channel. Misalnya nanti Anda belajar ada istilahnya namanya natrium kalium pump, misalnya NaK pump misalnya, demikian. Itu adalah pompa atau kanal ion untuk natrium dan kalium ya, dimana itu selalu terbuka ya. Jadi membuka, dia tidak membuka menutup, dia membuka menutup dengan, kalau ligand gated ion channel dia bisa membuka dan menutup dengan bantuan dengan kendali daripada ligand. Jadi ada molekul sinyal tertentu. Nah, jadi misalnya contohnya seperti ini, kita buat suatu skema ya. Jadi ini misalnya ini adalah suatu kanal ion ya, kanal ion, di mana kanal ion ini membuka apabila ada ligand. Jadi yang merah-merah ini adalah ligand, ataupun ada molekul sinyal yang terikat dengan reseptor ligand gated ya, ligand gated ion channel ini. Jadi kalau ini ada molekul sinyal yang terikat di sini, maka kanal ionnya ini akan terbuka sehingga akan ada ion yang bisa masuk ke dalam. Nah, sehingga akan memunculkan efek misalnya hiperpolarisasi ataupun depolarisasi misalnya, demikian. Yang selanjutnya akan memunculkan efek seluler misalnya. Nah, ini contohnya ligand gated ion channel ya, sehingga nanti perbedaan konsentrasi ion antara luar sel dengan dalam sel itu nanti yang akan memunculkan suatu aksi potensi yang memunculkan efek seluler. Nah, misalnya contoh ligand gated ion channel ini adalah reseptor nikotinik ya, reseptor nikotinik. Jadi di dalam tubuh kita itu ada
reseptor namanya adalah reseptor nikotinik, nikotinik. Di mana bentuk daripada reseptor nikotinik ini bentuknya adalah ligand gated ion channel. Tapi nanti tidak semua reseptor nikotinik ini bentuknya ligand gated ion channel, tapi memang mayoritas bentuknya ligand gated ion channel karena nanti akan ada beberapa bentuk ya, dimana nanti akan ada bentuknya tidak berbentuk ligand gated ion channel ya, tapi dia nanti akan berbentuk misalnya GPCR, G protein couple receptor misalnya demikian. Jadi akan ada perbedaan, tapi mayoritas reseptor nikotinik bentuknya akan seperti ligand gated ion channel. Kemudian ada asetilkolin reseptor ya. Asetilkolin reseptor ini berarti molekul sinyalnya adalah asetilkolin ya. Kalau Anda masih ingat, ada suatu neurotransmitter namanya asetilkolin ya, itu adalah suatu neurotransmitter asetilkolin ya. Neurotransmitter asetilkolin itu ya termasuk molekul sinyal sebenarnya ya, termasuk molekul sinyal ya, dimana ini nanti Anda pelajari asetilkolin ini sebagai neurotransmitter, sebagai molekul sinyal untuk aktivasi saraf-saraf otonom, saraf-saraf otonom, simpatis, parasimpatis. Nah, nanti itu asetilkolin di situ nanti akan perannya di situ. Nah, itu juga bentuknya reseptor asetilkolin ini bentuknya ligand gated ion channel ya, bentuknya ligand gated ion channel. Kemudian untuk aksi ya, aksinya itu sangat cepat tentunya. Bentuk reseptor ligand gated ion channel ini aksinya sangat cepat ya, dalam milisecond itu dia sudah bisa menimbulkan efek karena cepat saja dia tinggal membuka kanal ion sehingga terjadi perbedaan konsentrasi, sehingga dia bisa langsung memunculkan suatu efek, suatu aksi potensi kurang lebih demikian. Jadi ini kerjanya sangat cepat dan ini adalah jenis reseptor. Ini adalah kembali jenis reseptor. Ini adalah jenis reseptor. Ya, ini adalah jenis reseptor. Ya, jadi itu konsep yang penting ya, yang harus kita pahami bahwasanya ada tipe reseptor. Yang pertama ialah bentuknya ini, ligand gated ion channel. Kemudian ada bentuk reseptor kedua namanya GPCR, G protein couple receptor. Nah, GPCR ya, jadi GPCR ini adalah bentuk lain ya, dan ini adalah jenis reseptor ya. G protein couple receptor ini merupakan tipe reseptor yang paling banyak dijumpai di sel. Nah, ini bacanya gimana nih G protein couple receptor? Jadi bacanya kalau ada garis seperti ini, sebagaimana saya contohkan tadi, bacanya bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan. Jadi ini adalah reseptor yang terikat dengan protein G. Ini adalah reseptor yang terikat dengan protein G. Jadi reseptor GPCR tersebut dia berikatan dengan efektor, yaitu berupa protein G namanya protein G. Jadi seperti ini contohnya. Ya, ini adalah reseptornya. Ketika tidak ada ligand yang terikat dengan reseptor ini, maka protein G ini akan terikat dengan sisi efektor side domain daripada reseptor ini. Jadi dia akan terikat ke sini. Nah, pada saat ada ligand yang terikat dengan reseptor GPCR ya, maka ini akan menyebabkan protein G itu akan menjauhi daripada efektor domain site daripada reseptor GPCR. Nah, ini selanjutnya ini proses pemisahan ini akan berdampak, di mana ini akan memicu ya, misalnya ini akan memicu diaktifasinya second messenger
ya second messenger tersebut akan menyebabkan suatu protein fosforilasi, misalnya menyebabkan kalsium rilis ataupun menyebabkan berbagai rangkaian-rangkaian lainnya, sehingga ini akan memicu munculnya cellular effect. Jadi kurang lebih demikian ya pada proses kerja dari GPCR. Ya, pada proses kerja GPCR demikian. Ya, jadi contohnya apa? Contohnya muskarinik. Ya, muskarinik. Jadi reseptor muskarinik. Ya, muskarinik ini juga neurotransmitter ya, yang biasanya pada sistem saraf otonom. Atau contoh lainnya adalah acetylcholine receptor. Jadi acetylcholine receptor itu ada dua bentuk nanti, ada ligand gated ion channel dan ada yang berbentuk nanti GPCR. Nah, tentunya dengan melihat rangkaian step-step kerja yang cukup panjang ini untuk memunculkan suatu cellular effect, maka dia membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Dia dalam second, memang yang masih cepat juga dalam second, tapi lebih lama waktu yang diperlukan dibandingkan bentuk ligand gated ion channel dalam memunculkan suatu efek, ya, dalam memunculkan suatu efek. Ya, jadi ini yang disebut sebagai GPCR. Ya, GPCR. Jadi itu adalah tipe reseptor yang kedua, yaitu GPCR. Dimana nanti GPCR ini banyak sekali reseptor berbentuk yang GPCR ini. Kemudian ada bentuk ketiga namanya kinase link receptor. Ya, jadi bentuk yang ketiga namanya kinase link receptor. Apa ini kinase link receptor? Berarti reseptor yang terikat dengan enzim keluarga golongan kinase. Ya, jadi nanti di sini reseptornya ini ya, reseptornya ketika teraktivasi dia akan mengaktifasi rombongan keluarga enzim kinase. Ya, enzim kinase sama seperti ini tadi, ketika reseptor teraktivasi maka dia akan mengaktifasi protein G. Kalau kinase link reseptor ini, ketika reseptor ini teraktivasi dengan adanya ikatan ligand pada reseptor, maka dia akan mengaktifasi nanti kinase, ya, enzim keluarganya kinase. Ya, ini contoh ya, apabila ada ligand yang terikat dengan reseptor, ya maka ini akan memicu suatu protein fosforilasi, ya, di mana protein fosforilasi ini akan menyebabkan terjadinya transkripsi daripada gen, ya, memicu munculnya sentral dogma, ya, memicu munculnya sentral dogma, ya, yang akan mengaktifasi daripada sintesis protein. Ya, jadi itu konsepnya tentang kinase link receptor. Ya, kita lihat di sini dia aktivasi protein fosforilasi menyebabkan transkripsi gen, kemudian terjadi sintesis protein sehingga selanjutnya memunculkan efek seluler. Ya, dia memunculkan efek seluler. Dan kalau kita lihat rangkaian prosesnya cukup panjang, dia mengindus transkripsi gen, sintesis protein, baru memunculkan suatu efek seluler. Maka biasanya untuk reseptor yang tipe kinase link receptor ini, dia aksi kerjanya itu dalam jangka waktu yang lama, hours, jam, ya, jam. Nah, biasanya ini contohnya adalah reseptor sitokin, misalnya reseptor TNF alpha, reseptor interleukin, ya, reseptor MMP, matriks metaloproteinase, misalnya demikian. Ini contoh daripada kinase link receptor, ya, kinase link receptor. Jadi dia kerjanya, aksinya memang akan lebih panjang, ya, akan lebih memakan waktu karena dia akan menginisiasi dulu proses transkripsi gen.
Ya, dia akan menginisiasi transkripsi gen. Tentunya kalau terjadi transkripsi gen, ya kemudian terjadi sintesis protein, baru dia menimbulkan satu aksi. Ya, ini tentunya akan memakan waktu yang lebih lama untuk menimbulkan suatu aksi dibanding yang bentuk GPCR atau ligand gated ion channel. Kemudian ada lagi bentuknya, yaitu bentuk keempat, namanya disebut sebagai nuclear receptor. Nuclear receptor. Jadi bentuk nuclear receptor ini adalah reseptornya terletak di dalam nukleus, ya, di dalam nukleus. Jadi dia di dalam nukleus, maka disebut sebagai nuclear receptor. Ya, apa yang terjadi ketika karena tentunya untuk reseptor yang terletak di nukleus, maka molekul sinyalnya ini pasti hidrofobik sehingga dia bisa larut, bisa melewati daripada membran sel, sehingga dia juga nanti bisa melewati nuclear pore, sehingga nanti dia akan bisa masuk menuju ke reseptor yang terletak di nukleus. Apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah ikatan reseptor dan ligan ini akan menginisiasi transkripsi gen. Ya, dia akan menginisiasi transkripsi gen. Apa selanjutnya yang terjadi ketika gen tersebut mengalami proses transkripsi? Ya, tentunya kembali akan menghasilkan protein, ya, protein sintesis yang nanti baru akan memunculkan suatu cellular effect. Nah, kalau kita lihat model kerjanya yang memicu transkripsi gen ini, nuclear receptor ini mirip dengan yang kinase link receptor. Oleh karena itu aksinya akan berlangsung cukup lama, jadi sekitar hours, ya, jam, ya, sekitar hours atau jam, ya, sekitar hours ataupun jam, nanti kurang lebih demikian, ya. Contohnya adalah reseptor estrogen. Nah, ini contohnya adalah reseptor estrogen. Jadi reseptor estrogen itu merupakan contoh yang nuclear reseptor, ya, yang prinsip kerjanya demikian. Nah, jadi slide ini menunjukkan bahwasannya ada 4 tipe reseptor, ya, dengan pola kerja yang masing-masing dengan prinsip kerja yang berbeda. Jadi kalau ligand gated ion channel, prinsip kerjanya dia sangat cepat. GPCR cepat, kinase link dan nuclear receptor itu lama karena dia harus memicu dulu suatu transkripsi gen, ya, kemudian sintesis protein baru memunculkan suatu efek seluler. Jadi demikian, ya. Jadi dia memicu dulu munculnya berbagai aksi potensial. Nah, oke, satu-satu kita bahas. Ya, yang kita bahas pertama adalah ligand gated ion channel. Ya, kita akan bahas pertama adalah ligand gated ion channel. Kita bahas, ya. Ini adalah bentuk reseptor. Ya, yang pertama yaitu ligand gated ion channel. Tadi jelas ini adalah kanal ion yang terikat dengan ligand. Nah, ini lebih jelas lagi, ya, lebih jelas sekali dicontohkan bagaimana suatu ligand gated ion channel bekerja, ya, dimana apabila ada ligand, ya, kita misalkan adalah suatu neurotransmitter, ya, kita misalkan suatu neurotransmitter yang warna orange ini terikat nanti dengan kanal ion, ya, ada ligand yang terikat dengan kanal ion. Kemudian ini akan menyebabkan terjadinya pembukaan, ya, atau open daripada kanal ion. Ini contohnya adalah kanal ion natrium masuk dari luar ke dalam, ya, dari luar sel masuk ke dalam sel. Nah, itu contoh kerja ligand gated ion channel. Jadi ketika ligandnya terikat dengan kanal ion ini, protein kanal ion ini, maka kanal ionnya akan terbuka. Ketika ligandnya nanti tidak lagi terikat, ya, dengan molekul kanal ion,
dengan protein kanal ion, maka kanal ion ini ya akan menutup sehingga ion itu tidak bisa keluar masuk lagi. Nah, jadi itu. Ya, jadi ini adalah bentukan reseptor ya yang dia terletak pada kanal ion. Ya, pada kanal ion. Tentunya ini berbeda dengan ion channel ya, dengan ion channel. Nah, ini ligand gated ion channel, yang ini adalah kanal ion. Berbeda. Kalau kanal ion ya dia selalu terbuka. Kanal ion itu selalu terbuka. Jadi tidak ada. Jadi dia kalau kanal ion ya bentuknya hanya seperti ini, seperti kanal saluran di mana di sini terjadi proses keluar masuk daripada ion. Dia selalu terbuka. Nah, tidak seperti ligand gated di mana kalau ligand gated itu dia ada site yang berperan sebagai reseptor nanti untuk ligand terikat di sana sehingga untuk membuka atau menutup. Kalau ion channel dia tidak ada site reseptor untuk penerima molekul sinyal sehingga dia selalu terbuka sehingga ion itu bisa keluar masuk secara bebas ya, secara bebas. Jadi kurang lebih demikian ya perbedaan antara kanal ion yang biasa ya, kanal ion yang biasa dengan ligand gated ion channel ya, dengan ligand gated ion channel. Ya. Mungkin nanti Anda pernah dengar juga nanti atau baca buku ketemu voltage gate ion channel. Nah, itu apalagi? Jadi ion channelnya ini dia membuka menutup berdasarkan voltase itu apa artinya ke elektronegatifan. Jadi kalau misalnya nanti sangat elektronegatif di satu sisi di luar atau di dalam, maka nanti dia akan membuka. Misalnya ketika elektronegatifan hampir sama antara luar dan dalam, maka dia kembali akan menutup. Misalnya ini dipengaruhi oleh voltage, oleh voltase. Misalnya itu kanal ion biasa itu juga. Jadi kanal ion ini pun ada berbagai macam bentuk. Kanal ion biasa itu ada yang dia selalu terbuka, ada yang dia bisa membuka menutup dengan perbedaan keelektronegatifan, dan ada yang membuka menutup karena tekanan. Jadi karena pressure. Jadi karena kalau misalnya ada tekanan, ada pressure yang meningkat, maka dia akan membuka misalnya demikian. Ya, tapi ketiga bentuk ini mechanical gated, voltage gated ataupun yang kanal ion biasa ini ya ini yang disebut sebagai ion channel. Nah, kalau yang ligand gated ion channel ini yang kita bahas, yang kita sebut sebagai reseptor. Nah, jadi reseptor ion channel. Reseptor di mana dia bukan hanya sekedar kanal ion, di mana di sini ada reseptor yang nanti akan memungkinkan ada molekul sinyal. Contohnya molekul sinyal misalnya neurotransmitter terikat di sini sehingga nanti ini akan terbuka kanal ionnya sehingga nanti akan memungkinkan keluar masuknya, masuk keluarnya ion-ion dari dan menuju ke sitosol ataupun sebaliknya. Jadi itu konsepnya ya, ligand gated ion channel. Nah, ini contoh ya, ini contoh lebih detail lagi ya. Ini adalah contoh lebih detail lagi bagaimana proses ataupun kerja daripada suatu ligand gated ion channel. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini, ini misalnya yang warna pink ini adalah ion, ion yang ada di outside, di luar daripada sel. Nah, kemudian yang ungu ini adalah membran, ini adalah membran sel. Ya, ini adalah membran sel. Kemudian yang hijau ini adalah reseptor ligand gated ion channelnya ini. Ya, jadi dia tertutup. Ya, sebelum ada ligand yang terikat pada site reseptornya di sini, maka dia tidak akan membuka. Ya, maka dia tidak akan membuka. Nah, jadi ketika ada ligand, nah, misalnya ketika ada sinyal, ada ligand, ya ligandnya misalnya yang warna biru ini, ya, yang warna biru ini, kemudian dia melekat, ya, atau menempel pada site, ya, pada site ini dia menempel pada site atau pada lokasi ini, yaitu kepada ligand
binding domain site-nya, ya misalnya, maka akibat dari menempelnya molekul sinyal atau ligan yang biru ini pada ligan binding site-nya, maka ini akan menyebabkan terbukanya kanal ion. Jadi kanal ionnya terbuka, dampak dari terbukanya kanal ion, maka ion-ion yang warna ungu ini akan masuk dari outside, dari luar, kemudian dia masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam. Jadi kurang lebih prinsip kerjanya adalah demikian, ya, prinsip kerjanya demikian, dimana di sini sangat penting diperhatikan urgensi keberadaan daripada molekul sinyal. Ya, tadi kita contohkan misalnya asetilkolin. Ya. Jadi misalnya asetilkolin, ya nanti dia akan melekat ya pada reseptor asetilkolin yang merupakan ligand gated ion channel, sehingga selanjutnya dia akan memungkinkan masuknya ion natrium, kalium ataupun kalsium yang selanjutnya akan memunculkan suatu aksi potensi. Nah, itu apa aksi potensinya? Misalnya berupa penghantaran impuls atau penghantaran impuls saraf. Nah, misalnya demikian. Jadi itu adalah contoh peran daripada ligand gated ion channel. Ligand gated ion channel. Jadi ini adalah suatu kanal ion. Ya, saya ulangi lagi, ini adalah suatu kanal ion yang terikat dengan ligan. Jadi artinya dia bisa membuka dan menutup apabila ada ikatan ligan dengan binding site-nya. Nah, ini adalah contoh, saya berikan contoh-contoh daripada ligand gated ion channel. Nah, tadi saya contohkan misalnya ada reseptor nikotinik, kemudian reseptor asetilkolin, kemudian ada reseptor serotonin, reseptor GABA, reseptor glisin. Itu contoh semua ligand gated ion channel. Kemudian ada NMDA reseptor, AMPA reseptor, sama kainat reseptor. Nah, ini adalah contoh reseptor glutamat misalnya ya. Ada NMDA, ada AMPA, ada kainat reseptor. Jadi ini adalah jenis-jenis reseptor. Ya nggak usah pusing, memang reseptor itu banyak, tapi reseptor itu terbagi jadi 4 tipe tadi. Nah, penamaan reseptor itu biasanya menyesuaikan dengan nama molekul sinyalnya. Jadi kalau molekul sinyalnya atau ligannya namanya glutamat, maka dia disebut sebagai reseptor glutamat. Nah, kurang lebih demikian. Kalau nama reseptornya asetilkolin, maka dia disebut sebagai reseptor asetilkolin. Nah, jadi kurang lebih demikian, ya, kurang lebih demikian untuk mekanisme aksi. Kembali penamaan daripada sebuah reseptor, ya, itu tentunya berdasarkan nama ligannya atau jadi ligannya namanya apa, biasanya itulah namanya reseptor. Jadi nggak usah bingung, itu reseptor itu banyak sekali, tapi konsep yang akan kita pelajari ini adalah bahwasanya reseptor itu ada 4 tipe. Apapun nama reseptornya ya pasti tipenya ada 4 itu tadi. Ketika dia termasuk tipe pertama, kedua, ketiga atau keempat, maka dia memiliki aksi yang kurang lebih polanya demikian. Ya, jadi ini contoh saya mau menunjukkan bahwasanya di tubuh kita itu ada banyak sebenarnya, tapi ini contoh beberapa ya ligand gated ion channel, yakni reseptor nikotinik, reseptor asetilkolin, ya reseptor serotonin, reseptor GABA, glisin, dan reseptor glutamat. Ini NMDA, MPA, kainat, ini semuanya reseptor glutamat. Nah, ini contohnya, nama familinya famili reseptor glutamat, AMPA ataupun dan lain sebagainya. Ya, jadi itu ya konsepnya, bahwasanya jadi nggak usah bingung ketika reseptor itu banyak banget tapi polanya akan selalu sama, ya. Nah, kemudian kita masuk ke tipe yang kedua. Ya, kalau tadi sama-sama kita ingat ada tipe yang kedua namanya G protein coupled receptor atau GPCR. Ya, jadi GPCR itu apa? Ini adalah jenis reseptor. Ini jenis ya, bukan nama reseptor. Ya, ligand gated, GPCR, kinase, itu semua jenis. Kalau nama reseptor tadi sudah saya sampaikan tergantung ligannya.
ligannya apa, maka itulah nama reseptornya. Nah, tapi ini jenis GPCR coupled reseptor, berarti reseptor yang terikat dengan protein G. Apa maksudnya? Demikian ya. Jadi reseptor GPCR itu biasanya nanti akan ada namanya 7 helix membran. Jadi ada struktur namanya 7 helix membran yang nanti dia akan menembus membran, jumlahnya ada 7 helix, 1 2 3 4 5 6 7, bukan akan ada 7, akan ada 7 struktur protein ya, helix bentuknya, yang nanti akan menembus membran ya, secara masuk kemudian keluar, masuk lagi keluar, itu akan ada 7 helix. Sehingga nama lainnya reseptor GPCR itu sering disebut sebagai 7 helix membran ya, 7 helix transmembran biasanya ya, karena bentuknya, formatnya seperti ini ya. Kemudian nanti di ujungnya ya, di helix yang ketujuh ini adalah tempat melekatnya protein G. Nah, ini protein G ya, ini adalah protein G ya. Protein G itu dia melekat di helix ketujuh daripada reseptor bentuk GPCR ini. Jadi dia melekat di sini ya, dia melekat di sini. Apa yang terjadi ketika ada ligan yang misalnya terikat pada ligan binding domain site-nya daripada reseptor GPCR, maka yang terjadi adalah protein G ini akan dilepaskan dari helix ketujuh ini. Dia akan lepas ya, dia akan dilepaskan, dimana nanti dia akan memisah subunit. Ini kan ada subunit ya, protein G itu ada 3 subunit: subunit alfa, subunit beta, subunit gamma. Nah, jadi dia ada subunit alfa, subunit beta, subunit gamma, dimana subunit protein G alfa namanya dan protein G beta gamma. Jadi alfa ini biasanya sendiri, beta gamma ini biasanya gabung. Dimana kalau kita lihat ini, ketika terjadi ada ligan yang melekat ya, kemudian ada proses namanya fosforilasi atau penambahan gugus fosfor ya, sehingga antara subunit alfa dan subunit beta gamma ini akan berpisah ya, subunit alfa sendiri, kemudian subunit beta gamma pun akan sendiri ya. Jadi demikian ya. Jadi fosforilasi ini adalah proses untuk turn on, untuk menghidupkan, mengaktifasi protein G. Soalnya protein G ketika ada ligan yang menempel di reseptor GPCR, maka dia akan melepaskan ya, dia akan memisahkan protein G subunit alfa dan beta gamma dari 7 helix membran, di mana subunit alfa akan sendiri, dia akan mengaktifasi ya, menghasilkan efek yang lain, misalnya nanti mengaktifkan protein PKA, PYK, SRC, MEK5 dan lain sebagainya, nanti akan memunculkan suatu aksi sendiri ya. Kemudian nanti ada subunit beta gamma ya, kemudian nanti ada subunit beta gamma ya, dimana subunit beta gamma ini ya juga nanti akan menghasilkan suatu efek ya, suatu aksi potensial ya, suatu aksi potensial menghasilkan efek tertentu. Misalnya dia aktivasi PI3K AKT, GRK, misalnya GIRK. Ini apa? Nama-nama apa? Ini semuanya sebenarnya nama-nama protein yang disebut sebagai second messenger. Ya, second messenger. Jadi artinya nanti aktivasi GPCR, kan GPCR ini dia terletak di membran ya, terletak di membran. Aktivasi, maka nanti dia akan memisahkan subunit alfa dan beta gamma, di mana nanti alfa akan menghasilkan efek ya, efeknya misalnya dengan apa, dengan mengaktifkan second messenger
pembawa pesan yang kedua, yaitu berupa protein-protein ini tadi, di mana nanti protein-protein ini akan selanjutnya mengirimkan sinyal secara kaskade, secara berurutan, secara berantai gitu sampai nanti ke nukleus. Nah, ini yang disebut mereka ini sebagai protein-protein second messenger, pembawa pesan kedua, karena first messengernya adalah ligan. Ligan ini sebagai first messenger, kemudian ketika sudah sampai ya di dalam sel, nanti akan ada protein second messenger yang membawa pesan ke dalam, ya, membawa pesan ke dalam. Jadi misalnya demikian, ya, runut-runut urutan mekanisme sistematis kerja daripada protein GPCR, ya, daripada reseptor GPCR. Jadi kalau kita lihat reseptor GPCR ini amat erat penting peran daripada protein G, maka dia dinamai sampai GPCR, G protein, karena protein G ini yang akan menginisiasi aktivasi daripada berbagai molekul sinyal. Ya, ini contoh misalnya ya, ini 7 helix membran sampai dinomori ya sampai 7 gitu. Ya, ini adalah ligand binding site-nya, ya, ketika ada ligand yang terikat di sini, ya, maka selanjutnya sisi ya 7 helix membran pada bagian efektor domain ini, ya, ketika ada ligand maka protein G-nya akan terlepas ya dari sisi domain site-nya, ini akan terlepas. Ya, protein subunit G alpha sendiri, beta gamma sendiri, di mana mereka memiliki peran yang berbeda. Ya, misalnya kalau yang G, ya, protein G subunit alpha ini nanti dia bisa mengaktifasi ion channel, ya, bisa menginhibisi protein siklik AMP namanya, ini second messenger. Kemudian dia bisa mengaktifasi fosfolipase, enzim fosfolipase. Kemudian juga G alpha ini juga bisa untuk CAMP misalnya, ya, CAMP ini bisa untuk aktivasi CAMP. CAMP itu juga adalah second messenger, ya, CAMP itu juga adalah second messenger. Kemudian subunit alpha juga bisa aktivasi molekul sinyal DAG IP3, ya, DAG IP3. Jadi bisa mengaktifasi molekul sinyal DAG dan IP3. DAG di asil gliserol. DAG ini di asil gliserol, IP3 itu adalah inositol trifosfat. Inositol fosfat. Fosfatnya 3 kali, sering disebut sebagai inositol trifosfat. Ini semua adalah molekul second messenger. Jadi nggak usah pusing, itu semua adalah nama-nama protein. Kenapa namanya itu, Dok? Ya suka-suka yang ngasih nama, ya, kurang lebih demikian. Sama seperti Anda, kenapa Anda namanya A? Ya karena suka-suka orang tua Anda ngasih nama A, misalnya demikian. Kemudian juga subunit G alpha juga nanti bisa mengaktifasi namanya protein Rho, ya. Nanti protein-protein ini semuanya adalah second messenger yang nanti kalau Anda pelajari lebih lanjut, ya, dari aspek biomolekuler. Nah, ini nanti adalah kaskade sinyal yang akan mengkode sinyal-sinyal, ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan terjadi protein CAMP misalnya, maka biarpun sudah ada ligand yang terikat dengan reseptor di sini, tetap saja sinyalnya nggak bisa nyampe misalnya karena ada gangguan di molekul sinyal misalnya gitu. Jadi ini pentingnya second messenger. Jadi kalau dia pun ada gangguan, nah ya sudah, sinyal nggak nyampe. Kalau sinyal nggak nyampe, ya kita tidak akan memberikan efek. Jadi kurang lebih demikian, itu adalah urgensi daripada sebuah molekul sinyal. Biarpun dia hanya protein-protein kecil yang sepertinya tidak penting, tapi sesungguhnya dia memegang peranan penting. Dia rusak sedikit saja maka akan ada sinyal, akan ada proses yang tidak terselesaikan. Ya, jadi Anda jangan pernah meremehkan seseorang karena dia kecil dan lain sebagainya gitu, karena dia juga memegang peranan penting dalam hidup. Nah, contohnya demikian, itu diajarkan oleh sel. Ya, kemudian subunit beta gamma, ya, ini nanti akan mengaktifasi kanal ion, misalnya kanal ion, PI3K, fosfolipase, adenosiklase, reseptor kinase. Ya, ini adalah molekul sinyal, ya. Intinya subunit beta gamma ataupun subunit alpha itu memiliki
peran masing-masing, memiliki aktivitas masing-masing. Ya nanti tergantung mau mengaktifasi apa. Kalau mau mengaktifasi siklik AMP, si AMP ya apakah nanti G subunit G alpha yang akan bekerja. Kalau mau mengaktifasi PI3KAKT ya nanti maka subunit beta gamma ya nanti tergantung keperluan urgensi sinyalnya seperti apa. Itu semua yang mengatur apa? Yang mengatur adalah sel gitu. Jadi sesungguhnya tidak sesimpel yang kita bayangkan itu komunikasi sel itu, sehingga komunikasi sel itu sesungguhnya sangat apa ya, kalau boleh kita bilang itu sangat kompleks ya dan sangat advance gitu ya, sangat kompleks dan sangat advance gitu. Oleh karena itu itulah sel itu bisa memilah dan memilih informasi secara baik, secara komprehensif, secara mendalam. Nah, ini kurang lebih demikian kayak berita ya. Nah ini contoh ya, ini adalah contoh bagaimana GPCR ya, bagaimana GPCR reseptor tipe GPCR ya bekerja ya dalam menggunakan ya misalnya menggunakan molekul second messenger CAMP namanya. C ini adalah cyclic adenosyl monofosfat ya, CAMP pathway misalnya. Nah, ini contoh bagaimana GPCR, jadi ketika sudah ada aktivasi daripada reseptor GPCR ya, maka tadi protein G akan lepas ya, protein G subunit alpha tadi Anda sudah jelas akan mengaktifasi siklik AMP. Selanjutnya nanti siklik AMP dia nanti akan mengaktifasi misalnya PKA ya, ini apa dok, second messenger juga PKA ya, PKA nanti selanjutnya akan mengaktifasi namanya CREB ya, akan memfosforilasi CREB ini apa, CREB ini semacam transkripsi faktor. Nah yang selanjutnya nanti akan menginisiasi transkripsi gen dan lain sebagainya ya, misalnya demikian. Jadi ini siklik AMP ya, siklik AMP. Jadi kurang lebih demikian bagaimana nanti sampai ya, jadi sinyal dari luar itu bisa sampai menimbulkan suatu efek di gen ya, kurang lebih demikian ya, kurang lebih demikian proses atau rangkaian cerita panjangnya, jadi kurang lebih demikian ya. Nah kemudian tadi juga ada selain pathway-nya, selain menggunakan siklik AMP ya, juga aktivasi daripada GPCR nanti akan mengaktifasi DAG IP3 ya, DAG IP3 ya, DAG IP3 ya, DAG IP3 pathway ya. Jadi ini ya konsep pentingnya ya, juga mana GPCR ya bisa untuk bekerjanya juga dengan mengaktifasi pathway DAG3 DAG IP3. Jadi pathway itu kan banyak, tadi ada siklik AMP, ada DAG tadi saya udah kasih tahu, di asilgliserol dan inositol fosfat IP3. Kemudian tadi ada lewat protein Rho, kemudian ada protein PI3KAKT dan lain sebagainya. Ini contohnya bagaimana GPCR bekerja melalui pathway DAG IP3. Biasanya kalau DAG IP3 ini dia kaitannya nanti dengan rilis kalsium ya, rilis kalsium. Jadi misalnya ketika ada suatu ligan, misalnya hormon kita contohkan melekat pada protein GPCR ya, maka protein G akan memisah seperti biasa subunit alpha dan subunit beta gamma. Kemudian subunit alpha tadi jelas akan mengaktifasi DAG IP3. Nah ini DAG ya, DAG akan diaktifasi. Aktivasi DAG akan mengaktifasi PKC ya. Kemudian selanjutnya setelah aktivasi PKC kemudian IP3. Nah IP3 nanti yang si IP3 IP2 dulu dia bentuknya kan dari IP2, P-nya hilang karena fosforilasi ya, sehingga dia jadi IP2 ya. IP2 ini nanti dengan tambahan satu gugus fosfat sehingga jadi IP3, dia akan menyebabkan membukanya kanal kalsium dari
retikulum endoplasma membran sehingga ini rilis kalsiumnya keluar. Nah, selanjutnya dengan banyaknya kalsium di sitosol, maka ini akan menimbulkan suatu respon sel, ya, respon seluler tertentu. Karena kita ingat bahwasanya kalsium merupakan misalnya ion penting untuk proses kontraksi otot, misalnya otot polos, otot jantung dan lain sebagainya. Jadi pathway jalur DAG-IP3 ini biasanya untuk kontraksi otot dan lain sebagainya. Ya, biasanya untuk itu DAG-IP3 pathway. Jadi kita menyontohkan kepada Anda bahwasanya polanya tergantung keperluannya apa. Jadi si protein GPCR, aktivasi reseptor GPCR ini bisa mengaktifasi subunit G alpha ataupun G beta gamma, itu tergantung keperluan apa, jenis selnya apa, ini sinyalnya apa. Nah, itu nanti yang akan membedakan suatu efek, sehingga sel itu menjadi suatu unit yang sangat sangat efektif, ya, dalam menghasilkan suatu efek, dalam menghasilkan suatu mekanisme kerja yang optimal. Nah, demikian, sehingga tidak ada yang sia-sia gitu di sel kita. Nah, ini bagaimana misalnya GPCR ya mengaktifasi Rho misalnya, ya, protein Rho misalnya, protein Rho. Jadi kita masih ingat subunit G alpha, ya, sama seperti tadi, ketika ada ikatan antara ligan dengan GPCR, berpisahlah subunit G alpha dan G beta gamma, dimana G alpha nanti akan mengaktifasi Rho misalnya. Ya, Rho ini nanti banyak mengaktifasi, ya, dia banyak mengaktifasi. Ya, biasanya Rho ini untuk proses cell cycle. Cell cycle itu siklus sel. Ya, kalau Anda sudah mempelajari ada siklus sel, bagaimana sel itu mengalami siklus. Jadi mulai sel itu dari tumbuh, kemudian dia membelah. Nah, itu dikendalikan oleh protein Rho, ya. Ketika sinyalnya itu adalah sinyal aktivasi Rho, maka artinya sel itu diinstruksikan untuk melakukan pembelahan misalnya demikian, untuk melakukan sitokinesis, mikrotubul activity. Nah, jadi Rho itu dia sinyal molekul second messenger untuk instruksi proses pembelahan, ya, atau reproduksi atau proliferasi daripada sel. Jadi ini kita contohkan bahwasanya aktivasi dari setiap pathway itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Ya, tadi kalau DAG-IP3 biasanya untuk merilis kalsium, untuk memicu kontraksi, polarisasi dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi siklik AMP misalnya untuk gene transcription misalnya, terus kalau Rho untuk proliferasi. Jadi ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya sangat efektif dan sangat unik sesungguhnya komunikasi yang ada di dalam sel. Jadi tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya, kemudian kita lanjut kepada tipe reseptor yang ketiga. Kalau rekan-rekan masih ingat tadi, yang ketiga namanya adalah kinase link receptor. Jadi artinya adalah reseptor yang terikat dengan enzim kinase. Enzim kinase itu artinya keluarga, ya, keluarga kinase. Nah, kinase link receptor ini reseptornya bentuknya lain lagi. Kalau GPCR tadi 7 helix membran, maka kalau kinase link receptor ini bentuknya adalah seperti ini, ya, bentuknya benar-benar seperti seperti reseptor pada umumnya, ya, kurang lebih demikian. Ya, dimana ada keunikan. Jadi bentuk inaktif dari reseptornya ini bentuk seperti ini, ya, dia terpisah. Ya, reseptor ini terpisah, bentuknya seperti ini. Ketika ada ligan, di mana ligannya itu nanti bentuknya seperti ini, ya, ligannya untuk kinase link receptor itu bentuknya demikian, sehingga dua unit reseptor ini selanjutnya akan menempel atau teraktivasi, ya, akan menempel atau akan teraktivasi, ya, yang disebut sebagai proses yang disebut sebagai dimerisasi atau awalnya kan ini monomer satu, kemudian ketika teraktivasi dia menjadi dua bergabung, namanya dimerisasi atau proses
menjadi dua gitu, menggabungkan jadi dua, namanya dimerisasi. Apa yang terjadi ketika sudah terjadi dimerisasi? Ya, ketika sudah terjadi dimerisasi, maka selanjutnya akan aktif. Ini kan tombol on. Ya, di sini Anda lihat ini on. Ya, ini adalah efektor site-nya. Efektor site-nya ini on. Ketika sudah on, maka akan terjadi proses namanya fosforilasi atau penambahan gugus fosfat di sepanjang reseptor ini, atau disebut sebagai namanya proses fosforilasi. Ya, apa artinya kalau sudah fosforilasi? Kalau sudah fosforilasi artinya reseptor ini full aktif, yang dia siap mengaktifasi second messenger selanjutnya yang diperlukan. Nah, selanjutnya saja diperlukan. Jadi ini terlihat kan perbedaannya cukup beda tadi dengan yang reseptor tipe GPCR. Ya, yang kinase link reseptor tadi beda sama yang GPCR, beda tadi sama ligand gated. Jadi ini kalau kinase dia bentuknya monomer. Ketika ada ligand dia menjadi dimer, dua. Kemudian selanjutnya akan terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat di sini. Ya, penambahan gugus fosfat. Selanjutnya setelah penambahan gugus fosfat baru dia menjadi full aktif. Nah, selanjutnya nanti dia akan mengaktifasi second messengernya. Nanti kinase link reseptor punya second messenger sendiri. Ya, beda tadi dengan yang si GPCR. Nah, ini kurang lebih penjelasan second messenger daripada kinase link reseptor ya. Jadi dia misalnya second messenger. Jadi ketika tadi sudah full fosforilasi, misalnya sudah full fosforilasi full tadi, maka selanjutnya ada protein namanya GRB2. Ya, GRB2 ini nanti akan melekat pada gugus fosfat. Nah, selanjutnya GRB2 ini akan mengaktifasi RAS. RAS ini nama second messenger, nggak usah pusing, RAS. Ya, selanjutnya RAS akan diaktifasi dengan menambahkan dengan proses fosforilasi. Selanjutnya RAS yang sudah aktif tadi akan menyebabkan RAS berubah jadi RAF, RAF berubah jadi MEK, MEK berubah menjadi MAPK, MAP kinase ini disingkat KMAPK. Nanti ada MAPK1, MAPK2, MAPK3 dan seterusnya sampai nanti dia akan menginisiasi proses transkripsi gen. Jadi kalau Anda lihat di sini, molekul sinyalnya beda lagi tadi dengan molekul sinyalnya GPCR. GPCR tadi tidak ada RAS, ya, tidak ada MEK, MAPK, dia tidak ada. Kalau di kinase link reseptor itulah nama second messengernya, sehingga menginisiasi suatu gen transcription ya. Biarpun efeknya ada juga dok, GPCR kan ada juga yang menginisiasi gen transcription, misalnya yang tadi pakai siklik AMP, tapi kan molekul sinyalnya berbeda, maka efeknya pun akan ada perbedaan misalnya ya, akan ada perbedaan, nggak mungkin sama dia ya. Nah, ini selanjutnya adalah nuklear reseptor ya. Selanjutnya adalah nuklear reseptor. Tunjukkan kepada Anda, ini yang tipe keempat atau tipe nuklear reseptor. Jadi reseptornya itu ada di dalam nukleus ya, misalnya. Ya tentunya ya ini yang mana dok? Yang mana dok? Yang merupakan reseptornya yang mana? Ya ini ya, namanya ada R, contohnya RXR dan TR reseptor. Nah, ini reseptornya nih. Reseptornya bentuknya demikian. Jadi ketika ada ligan ya yang menempel di reseptornya ini, di RXR atau di TR ya. Jadi LBD ini adalah ligand binding domainnya, di sini nanti tempat terikat ligand. Yang DBD ini bukan demam berdarah ya, DBD ini adalah yang efektor site-nya ya, dan efektor site-nya di sini. Jadi ketika ada molekul sinyal yang menempel pada ligand binding site-nya baik di TR ataupun di RXR, maka selanjutnya represor. Ini represornya adalah penahan. Kunci daripada ini akan dilepas. Nah, akan dilepas. Selanjutnya apa? Akan yang datang setelah kunci ini dilepas, maka RNA polimerase
dan koaktivator akan bergabung mengusir korepresor, sehingga selanjutnya akan terjadi transkripsi daripada gen. Hasil transkripsi menghasilkan mRNA. mRNA selanjutnya dilakukan sintesis protein. Nah, ini jadi contoh ya, sintesis protein itu ya untuk menjawab sinyal tadi, yang instruksi menghasilkan sinyal tadi. Jadi kurang lebih demikian. Ini prinsip kerja untuk nuklear reseptor, yang contohnya tadi adalah reseptor estrogen misalnya ya. Jadi ini adalah prinsip penting ya daripada nuklear reseptor. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan terkait reseptor. Harapannya kita semua paham bahwasanya reseptor itu merupakan vital ya perannya dalam komunikasi sel. Ya, tidak akan berhasil suatu komunikasi sel apabila ada gangguan di reseptor atau di gangguan di second messenger dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.